Seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya, pada sesi sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang adanya dua paradigma di dalam kajian strategic management. Dan pada kesempatan ini, pada sesi ini, kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan dua paradigma strategic management. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan alternatif models ya di dalam strategic management. Jadi ada dua paradigma di dalam strategic management. Yang pertama itu kita kenal sebagai IO model atau Industrial Organization Model. Dan yang kedua kita kenal sebagai RBV atau RBM ya, Resource Based Model atau Resource Based View. IO model ini melihat kunci dari keberhasilan strategi didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk menganalisa dan menangani masalah-masalah faktor eksternal perusahaan. Jadi faktor eksternal perusahaan dipandang sebagai penentu ya keberhasilan strategi. Kemudian yang paradigma RBV atau RBM ini melihat bahwa kunci dari keberhasilan strategi perusahaan adalah sumber daya yang dimiliki ya. Semua sumber daya, entah tangible maupun intangible. Ya, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, semua sumber daya atau peralatan fisikal dan sebagainya. Pokoknya semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tetapi untuk strategic management dewasa ini terutama mengadopsi keduanya, menerima keduanya. Artinya keduanya itu harus menjadi perhatian perusahaan, baik IO model atau Industrial Organization Model atau RBV atau Resource Based View Model. Nah, kita coba lihat satu-satu. Yang pertama terkait dengan IO model ya. Ada yang pertama itu kita bisa lihat terkait dengan tentunya external environment atau lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal terkait misalnya faktor lingkungan politik, lingkungan ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan global, lingkungan legal, itu akan dipandang akan berdampak pada kinerja atau keberhasilan strategi sebuah perusahaan. Contoh misalnya, walaupun nanti kita akan bahas lebih detail ya ketika kita bicara tentang analisis lingkungan eksternal. Salah satu contoh misalnya begini, ketika daya beli masyarakat turun, berarti ini terkait dengan masalah ekonomi. Katakanlah misalnya terjadi resesi ekonomi di negara di mana kita beroperasi, yang ditandai dengan turunnya GDP, atau PDB kalau kita sebut ya, turunnya PDB dalam 2 kuartal itu sudah mengindikasikan terjadi resesi ekonomi. Apalagi kalau turunnya GDP di bawah threshold atau di bawah 0 ya. Ini menunjukkan adanya resesi ekonomi dan biasanya ini akan berdampak pada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat ini juga akan berdampak pada seberapa besar ya jumlah produk yang kita dapat jual kepada konsumen sasaran begitu. Jadi dan tentunya ada faktor-faktor lain yang kita bahas lebih detail nanti pada waktu kita membahas tentang faktor lingkungan eksternal. Tapi di sini saya hanya mau menjelaskan dulu terkait dengan cara pandang Industrial Organization Model ini. Yang pertama, menganalisis faktor lingkungan eksternalnya. Nah, setelah menganalisis lingkungan eksternalnya, kemudian menetapkan industri yang menarik apa? Industri yang menjanjikan, industri yang dapat membawa keuntungan perusahaan itu apa. Baru setelah itu merumuskan strateginya. Jadi setelah melakukan analisis faktor-faktor eksternal tadi, kemudian menetapkan industri sasaran yang menjadi sasaran bisnis kita, kemudian baru kita merumuskan strategi. Setelah merumuskan strategi, tentunya kita harus mempertimbangkan aset dan skills yang perusahaan miliki untuk dapat mengimplementasikan strategi yang dirumuskan tersebut. Jadi adanya aset yang cukup dan skills yang
cukup dan cocok dengan formulasi strategi akan memastikan bahwa implementasi strategi dapat diterapkan. Karena tadi melalui analisis yang mendalam sebelum membuat formulasi strategi, kemudian kita juga memiliki aset dan skill yang cukup baik untuk kita dapat manfaatkan dalam mengimplementasikan strategi, maka kemudian yang diharapkan target dari penerapan strategi adalah superior return, pendapatan yang di atas rata-rata tadi atau above average return. Ini kalau dilihat dari sisi faktor eksternal atau paradigma industrial organization. Namun kemudian kalau kita lihat dari faktor internal atau resource based model, yang kita lihat di sini bukan faktor eksternalnya, bukan bagaimana lingkungan politik, lingkungan ekonomi, tapi lebih kepada sumber daya yang kita miliki, yang perusahaan miliki. Ya, nah apakah setiap sumber daya itu memiliki capability enggak? Ya, nah untuk sumber daya perusahaan yang memiliki capability, misalnya capability ini bisa dilihat apakah sumber daya yang dimiliki perusahaan itu adalah sumber daya yang katakanlah punya valuable ya, atau punya artinya bisa dipakai untuk dapat menerapkan strategi yang akan berdampak kinerja yang baik bagi perusahaan atau yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi ada valuable, ada karakteristik keunikan, artinya keunikan sumber daya yang dimiliki itu dapat dilihat apakah sama atau enggak dengan sumber daya yang dimiliki oleh pesaing. Ya, kalau misalnya tidak ada kesamaan, artinya kita lebih unggul, berarti kita punya keunikan. Apalagi kalau sumber daya yang kita miliki ini tidak mudah untuk ditiru, apalagi digantikan oleh kompetitor kita. Berarti kita punya sumber daya yang bukan hanya sumber daya saja, tetapi sumber daya yang memiliki capability, dan capability ini akan menjamin perusahaan kita dapat mencapai competitive advantage atau keunggulan daya saing di dalam lingkungan industrinya. Nah, setelah kita menganalisis sumber daya kita dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh pesaing, maka kemudian kita menentukan industri yang cocok atau industri yang menarik untuk dapat kita sasar. Dan setelah itu kita mengimplementasikan strategi kita ya, yang didasarkan pada analisis lingkungan internal atau analisis pada kapabilitas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, dan tentunya targetnya adalah ketika strategi ini diimplementasikan, targetnya adalah superior return atau pendapatan di atas rata-rata. Tetapi untuk saat ini, menggabungkan atau mengintegrasikan antara dua model itu menjadi penting. Kenapa? Karena keberhasilan strategi perusahaan atau keberhasilan perusahaan di dalam mencapai tujuan strategiknya sangat dipengaruhi oleh dua hal ini, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Jadi tidak bisa hanya memandang salah satu atau mengutamakan salah satu. Kemampuan perusahaan untuk mencocokkan kekuatan dari sumber daya yang dimiliki, berarti ini adalah analisis sumber daya, RBM atau RBV, dengan faktor eksternalnya, berarti ini atau terkait dengan peluang dari faktor eksternal, berarti didasarkan pada analisis IO atau Industrial Organization Model. Ini merupakan kunci dari keberhasilan implementasi strategi perusahaan. Jadi tidak bisa hanya memandang satu sisi, tapi dua-duanya. Jadi dari sumber daya ini bisa menjadi kunci kegagalan, tetapi juga menjadi kunci kesuksesan. Nah, dari analisis IO modelnya ini juga bisa menjadi sumber kegagalan, tapi juga menjadi sumber kesuksesan jikalau perusahaan mampu untuk menyesuaikan antara kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk mengeksploitasi peluang yang ditawarkan oleh lingkungan eksternalnya. Jadi oleh sebab itu dari dua paradigma ini, untuk strategic manajemen dewasa ini mencoba untuk mengintegrasikan keduanya. Jadi tidak ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri, tapi justru mengintegrasikan keduanya untuk tercapainya tujuan dari strategi yang diimplementasikan oleh perusahaan, yaitu adalah superior return atau above average return. Jadi pendapatan atau pengembalian di atas rata-rata
Ya, di atas rata-rata artinya berarti ya di atas rata-rata pesaing di dalam industri yang sama. Dan ini adalah jaminan untuk supaya perusahaan mencapai competitive advantage, bahkan sustain competitive advantage. Ya, jadi itu dua paradigma di dalam strategic management, IO organization model dan resource based model, dan kemudian pentingnya mengintegrasikan antara keduanya. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa baik sisi IO model maupun RBV model, keduanya penting. Oleh sebab itu perlu diintegrasikan untuk dapat membuat strategi perusahaan yang kuat, yang tentunya kita berharap dapat diimplementasikan. Sehingga ketika strategi ini diimplementasikan, harapan akhirnya seperti yang sudah dibahas adalah bahwa perusahaan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata atau superior return atau above average return, dan perusahaan memiliki sustain competitive advantage atau keunggulan daya saing yang sifatnya berkelanjutan.